Suara raksasa bergema di benak Shirone, merobek keheningan. Seketika itu juga, ruang di sekelilingnya berubah total. Dunia virus mistis muncul, gelombang energi menyebar seperti permukaan danau yang beriak, berkilauan dengan debu cahaya yang tak terhitung. Di tengah kehampaan yang gemerlap itu, pohon purba raksasa teranyam sepenuhnya dari cahaya, perlahan mengambil bentuk. Dahan-dahannya yang besar memancarkan aura lembut, hidup. Shirone tercengang oleh pemandangan megah ini. Dalam hatinya tak henti bertanya-tanya, apakah ini benar-benar alam roh? Saat dedaunan cahaya mulai melayang perlahan turun seperti hujan bintang, seekor burung yang juga terbuat dari energi roh murni tiba-tiba muncul. Dengan anggun ia mengepakkan sayap, melesat turun dari ketinggian, menjadi jejak cahaya biru kehijauan yang hidup dalam pemandangan surrealis itu. Dalam suatu ruang hampa yang dipenuhi warna biru murni, pikiran Shirone mengembara. Di hadapannya, sebuah kota yang terbentuk dari garis-garis cahaya berkilauan mulai hancur berkeping-keping menjadi tak terhitung jumlahnya, dan dari sana, burung-burung cahaya melesat ke angkasa. Shirone merasa seolah-olah dirinya sendiri terkoyak menjadi serpihan, lalu tercerai-berai, tersebar ke seluruh dunia. Rasa terkoyak yang mengerikan menembus kesadarannya, suara melengking bergema saat eksistensinya terseret oleh jejak-jejak cahaya yang kacau menghilang ke dalam kekosongan. Kesadaran Shirone tenggelam dalam ruang yang luar biasa, diawali dengan semburan cahaya putih kehijauan yang menyilaukan. Ketika penglihatan kembali stabil, dia mendapati dirinya melayang di tengah alam semesta yang fantastis, tempat garis-garis energi berpendar membentang tanpa batas seperti jaring kosmik. Kesadarannya tertarik ke belakang, mengikuti garis-garis cahaya menuju satu titik pusat yang tunggal, sebuah kekosongan hitam pekat, sebuah lingkaran hampa, namun memancarkan daya tarik yang tak tertahankan. Dalam keheningan mutlak dari ruang transenden ini, sebuah kebenaran yang tiba-tiba dan mendalam bangkit dari lubuk terdalam ingatannya, bergema dalam benaknya. Aku pernah menjadi dunia ini sendiri. Setetes air mata panas mengalir di pipi Shirone saat mata birunya terbuka lebar, memantulkan ruang yang dalam, tak terbatas. Rasa merinding yang kuat menjalar di punggungnya. Di hadapannya, jalan berbatuan membentang tak berujung. Deretan rumah samar lalu tersedot ke titik cahaya menyilaukan di cakrawala. Perasaan kecil dan kewalahan melanda pikirannya. Aku tak bisa menahan rasa merinding di hadapan keluasan tak terbatas, pikir Shirone, berusaha menahan nafasnya yang terengah-engah. Perasaan itu hanya sesaat, momen singkat namun terukir dalam benaknya. Hanya dalam sekejap, tapi aku telah meloloskan diri, tubuh dan aku menjadi tak terbatas. Shirone terus berlari di jalan itu untuk mencari jalan kembali. Suara brak yang memekakan telinga menggelegar, memecah keheningan jalanan berbatu. Ia terpental ke belakang, kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Ia tidak sempat melakukan apapun selain jatuh tersungkur ke tanah yang dingin dan kasar. Ah! Ketakutan, ia buru-buru mendongak dengan mata biru lebar yang penuh ketakutan, tergagap. Aku minta maaf. Di depannya bukan satu, melainkan segerombolan pria bertubuh besar, tampak seperti preman. Mereka mengepungnya, menghalangi seluruh jalan di gang kecil yang gelap gulita itu. Udara tiba-tiba menjadi mencekik. Pria paling kekar, mengenakan kaos tanpa lengan, menggeram. Kau ini siapa? Kau membuatku marah. Seketika itu juga, seorang preman bertubuh besar mendekat, tangan kasarnya mencengkeram erat kerah baju anak itu. Dengan senyum licik, dia menggeram ke wajah Shirone yang ketakutan. Kau gila ya, memukuli orang itu harus ganti rugi. Itu sudah jelas kan? Kau pikir satu permintaan maaf sudah cukup? Kau orang dari geng serigala kan? Tertekan sepenuhnya, Shirone hanya bisa gemetar dan tergagap. Maafkan aku. Permintaan maaf itu tampaknya hanya membuat preman itu semakin senang. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu mengejek. Kau datang ke sini untuk membunuhku ya? Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar, memotong suasana tegang. Kalian sedang apa? Ada hal menarik yang terjadi ya? Tiba-tiba, perhatian para preman beralih ke arah lain. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada terkejut dan mengejek. "Nona Emi, apa yang membawamu kemari? Bosang lagi ya?" Mengikuti tatapan mereka, Shirone melihat sesosok tubuh mungil mendekat. Seorang gadis dengan rambut merah menyala menonjol di tengah suasana suram. Secercah harapan menyala di hati Shirone saat ia putus asa berpikir, "Nona, aku harus meminta bantuannya untuk menyelamatkanku." Tapi kemudian ia terdiam.
Gadis itu mengenakan gaun hitam pekat yang elegan dengan hiasan renda yang rumit, pakaian yang jelas tidak cocok untuk tempat ini. Seorang bangsawan, Shirone bertanya-tanya dengan takjub. Yang lebih mengejutkannya adalah sikapnya. Meskipun masih sangat muda, gadis itu melipat tangan di dada. Tatapannya tenang dan tajam, sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar di hadapan para preman kejam yang mengepungnya. Dia masih sangat muda. Pria itu menyeringai menjijikkan, menjelaskan dengan suara keras kepada orang di hadapannya. Bajingan ini mau membunuh orang, paham? Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Bukan begitu, Shirone berteriak panik, berusaha membela diri dalam keputusasaan. Aku hanya tidak sengaja menabraknya. Penjelasan bocah itu hanya disambut ejekan. Hah? Seorang preman lain meraung, suaranya penuh penghinaan. Hentikan omong kosongmu itu. Kau pikir kami akan mempercayaimu? Tanpa memberi Shirone kesempatan lain untuk berbicara, pria itu mengayunkan kakinya dan melancarkan tendangan brutal ke arahnya. Suara buk terdengar kering. Benturan keras itu membuat Shirone jatuh tersungkur di lantai batu yang dingin. Ia meringkuk, kedua tangan memegangi pinggangnya yang sakit parah, hanya bisa terbatuk-batuk sementara para preman mengelilinginya, menatapnya dengan dingin. Salah satu berandal yang berdiri di atas mengangkat dagunya dengan nada mengejek dan mengancam. Kau harus membayar ganti rugi kepada kami, dasar brengsek. Di mana ibumu? Cepat seret wanita itu ke sini yang melahirkan bajingan bejat sepertimu. Hah, lihatlah bocah ini. Shirone menundukkan wajahnya dalam-dalam. Rambut pirangnya yang kusut menutupi matanya. Dia berusaha menahan hinaan kejam itu, tetapi ketika mereka menyebut ibunya, sesuatu di dalam dirinya seolah hancur berkeping-keping. Berandal itu terdiam sesaat, lalu menyeringai sinis. Tatapan matamu berubah. Kenapa? Kau marah. Balasannya bukanlah kata-kata, melainkan tatapan yang memancarkan api. Bajingan sombong, kenapa kamu tidak melakukannya lagi ya? Tanpa memberi Shirone sedetik pun untuk menjawab, semua preman menyerbu. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendarat di tubuhnya tanpa belas kasihan. Di tengah suara-suara benturan kasar, seorang preman lain mengingatkan teman-temannya dengan nada mengejek sekaligus memerintah. Hei, hati-hati, jangan sampai memar wajahnya. Tepat saat itu, sebuah suara panik terdengar dari kejauhan memecah suasana kekerasan. Amy Karmis berdiri di sana, dengan dingin memerintahkan, berhenti, hentikan, kalau begini terus kalian akan membunuhnya. Bunyi sepatu bot tinggi membentur keras permukaan jalan batu yang dingin, memecah keheningan mencekik di gang gelap. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Shirone tergeletak tak berdaya di tanah. Amy mendekat untuk memeriksa. Kamu baik-baik saja? Melihat kemunculannya, salah satu preman buru-buru menyangkal. Aku tidak melakukan apa-apa. Namun Shirone tidak bisa mendengar apa-apa. Ia meringkuk di tanah dingin, wajahnya kotor berdebu dan penuh luka memar. Bahunya bergetar hebat, mengikuti setiap isakan tertahan. Air mata panas penuh kepedihan terus mengalir dari sudut mata, membasahi pipi, menunjukkan rasa sakit dan ketidakberdayaan yang ekstrim. Amy melirik ke sekeliling dengan bosan lalu berkata, "Sudahlah, bisakah kita berhenti di sini saja?" Suaranya terdengar acuh tak acuh, namun senyum tipis penuh kebencian mengembang di bibirnya saat ia bertanya lagi, "Apa kalian tidak punya permainan yang lebih menyenangkan?" Mendengar itu, salah satu berandalan di dekatnya mencibir dan menjawab, "Yah, kami berencana untuk memukulinya sampai babak belur, lalu menjualnya ke sebuah desa di selatan. Lagi pula, dia hanya orang biasa, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan setelah itu." Ketakutan yang luar biasa mencekik hatinya. Prospek dijual, dipisahkan dari keluarganya selamanya, tergambar jelas. Shirone menangis tanpa suara dari lubuk hatinya. "Ibu, ayah." Di depannya, Amy Karmis duduk bersila dengan berwibawa. Diapit dua preman besar yang berdiri menjulang seperti penjaga. Amy berdaham pelan, mata hijaunya yang tajam menyapu Shirone dari kepala sampai kaki. Dia mengangkat tangan menutupi mulutnya. Pipinya sedikit merona saat berbicara dengan nada kegembiraan palsu. Seorang budak tidak boleh memiliki cacat apapun kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita memeriksanya? Mendengar itu, kedua preman di sampingnya tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Salah satu mengejek, "Anda akan memeriksanya sendiri?"
Mereka menunduk menatapnya dengan senyum licik, suara penuh ancaman. Salah satu menggertak, "Hei, dia menyuruhmu melepasnya. Kau mau dipukuli lagi ya?" Menghadapi ancaman terang-terangan itu, wajah Shirone memucat karena takut. Air mata berkaca-kaca, dia berteriak putus asa dalam kehampaan. Bersembunyi di balik punggung kedua preman itu, Amy diam-diam mengintip pemandangan di depannya. Wajahnya memerah padam. Ia segera menutup mulutnya dengan tangan untuk menyembunyikan kebingungan dan keterkejutannya. Pikirannya kacau. Melepasnya? Mereka akan menyuruhnya melepas apa? Dasar gila, aku cuma ingin melihat wajahnya saja. Tapi kenapa dia jadi seperti itu? Aku hanya bermaksud sedikit mengganggunya lalu melepaskannya, pikirnya dalam hati. Kepercayaan diri awalnya dengan cepat menghilang, digantikan oleh kegelisahan yang semakin besar saat melihat reaksi Shirone. Dia, jangan-jangan sudah gila? Berhadapan dengannya, Shirone tidak lagi mempertahankan ketenangan biasanya. Dia berdiri di sana, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Matanya memancarkan cahaya biru aneh yang terang dan mengancam, menonjol dalam kegelapan. Wajahnya pucat pasi, ketakutan, seolah kekuatan mengerikan sedang melonjak dari dalam dirinya, di luar kendalinya sendiri. Para preman yang sebelumnya sombong sedang bersiap untuk situasi hiburan yang sakit. Ruang dalam mata Shirone seolah membeku. Lalat dengan mata majemuk merah menyala telah berhenti terbang. Ia melayang tak bergerak di udara, seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Kebekuan aneh ini menyebar ke seluruh ruang. Seekor burung yang sedang menukik juga berhenti di tengah langit. Sayapnya terentang lebar, cakar terangkat namun tak bisa menyentuh tanah. Di bawahnya, tikus-tikus yang sedang bertengkar juga tak bergerak seperti patung. Mulut mereka tetap terbuka dalam teriakan tanpa suara. Seluruh gang tenggelam dalam keheningan mutlak. Waktu seolah berhenti berdetak. Sebuah dunia surrealis tiba-tiba terbuka, menenggelamkan segalanya dalam warna biru ajaib. Garis-garis sihir bercahaya saling terkait rumit, membentuk ruang tak berujung. Melayang di tengah ruang sihir itu adalah para preman yang baru saja masih brutal. Kini, mereka sepenuhnya tak berdaya. Tubuh mereka terpenjara dalam aliran energi, wajah mereka masih menampilkan kengerian ekstrim sebelum kehilangan kesadaran. Berdiri di pusat kekuatan itu, Shirone terpaku. Napasnya seolah tertahan. Ia bergumam dalam keheranan yang luar biasa. Ini? Sebuah aura biru cemerlang tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya seolah berdistorsi saat mana kian pekat terkumpul. Pancaran cahaya biru menyilaukan meledak dengan dahsyat, menelan segala yang terlihat, mengubah malam menjadi hamparan putih bersih penuh kekuatan. Badai mana mereda dan menggantikan cahaya menyilaukan itu adalah sambaran petir magis berwarna biru keunguan yang ganas, menghantam dengan suara merobek udara. Sebuah sambaran petir menghantam langsung pohon tua yang berdiri sendirian. Kekuatannya seolah mengguncang seluruh ruang. Di bawah pohon, sekelompok orang duduk berkumpul, diam-diam menyaksikan pemandangan megah itu. Ruang ini begitu akrab namun juga begitu jauh. Pikiran Shirone tenggelam jauh ke alam mimpi. Ia menyadari bahwa ia berada dalam ingatannya sendiri. Dalam kilasan ingatan, sosok seorang lelaki tua baik hati dengan rambut dan janggut putih muncul dengan jelas. Dia tersenyum, telapak tangannya terbuka. Sebuah bola energi biru cemerlang perlahan terbentuk. Suara hangat dan penuh kekuatan dari guru masa lalu bergema di benak Shirone. Aku akan menunjukkan kepada kalian sebuah mantra yang dapat menciptakan angin. Di ruang hampa, Alpius Mills dengan lembut mengangkat tangannya. Sebuah bola energi virus yang bercahaya mulai terkumpul di telapak tangannya. Bola itu bersinar terang lalu pecah menjadi aliran data, terdiri dari butiran cahaya berbentuk persegi yang tak terhitung jumlahnya, mengalir deras ke bawah. Aliran cahaya yang menyilaukan itu menembus langsung ke pikiran Shirone. Dia terkesima, seluruh tubuhnya kaku, matanya melebar, kini juga memancarkan cahaya virus yang mempesona, mencerminkan keterkejutan dan kekaguman yang luar biasa, seolah-olah dia telah sepenuhnya tenggelam dalam dunia lain, tidak lagi menyadari realitas di sekitarnya. Saat itu, sebuah suara kasar dan marah terdengar, mencoba menariknya keluar dari kondisi linglung. Salah satu preman menggeram, "Bajingan ini, kau tuli ya?" Salah satu preman itu meraih dan mencengkram erat keras Shirone, kekuatan kasarnya mengangkat Shirone dari tanah. Dia menggeram tepat di depan Shirone, napas bau busuknya menerpa wajah Shirone. "Kau pikir aku bercanda, hah?" Dicekik hingga sesak napas, Shirone tidak bisa menjawab. Namun dalam kegelapan, perubahan mengerikan sedang terjadi. Mata birunya tiba-tiba bersinar dengan cahaya sihir dingin yang mematikan, menandakan ledakan amarah yang akan segera meletus. Menyaksikan pemandangan itu, kengerian yang luar
biasa terlihat jelas di wajah Amy. Dia berteriak panik, suaranya tercekat karena ketakutan. Tunggu, hentikan ini!" Namun sudah terlambat, semburan energi sihir berwarna ungu kehijauan meledak dengan dahsyat, memancar dari Shirone sebagai pusatnya. Kekuatan tak terlihat namun tak terhentikan menyapu seisi ruangan, melemparkan para preman terhempas ke belakang seperti daun-daun dalam angin puyuh. Wajah mereka berubah bentuk karena kengerian dan rasa sakit yang luar biasa. Gelombang energi biru yang dahsyat tiba-tiba meledak, merobek ketenangan udara di gang sempit. Cahaya-cahaya sihir setajam silet berputar kencang, menyapu bersih segala sesuatu di jalurnya dengan kekuatan yang tak terkendali. Di tengah badai energi itu, Shirone berdiri terpaku sendirian di jalanan berbatu tua. Anak laki-laki itu seolah ditelan oleh kekuatan yang baru saja ia lepaskan. Saat cahaya menyilaukan mereda, mengembalikan ketenangan yang mengerikan ke gang, Shirone berlutut di atas batu yang dingin. Mata birunya terbuka lebar, dipenuhi kengerian dan kebingungan yang luar biasa. Napasnya terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar, anak laki-laki itu masih belum bisa percaya pada kekuatan penghancur yang baru saja keluar dari tubuhnya sendiri. Mata biru Shirone membelalak, memantulkan pemandangan yang tak terduga, siluet orang-orang jatuh bebas dari langit. Sesaat kemudian, jeritan mengerikan dan memilukan para berandalan menggema di antara gedung-gedung tinggi. Mereka dilempar ke udara oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh mereka berputar tak berdaya di udara. Kertas dan puing-puing bertebaran di sekitar, menciptakan pemandangan yang sangat kacau. Berdiri di bawah, Shirone mendongak cepat, mulutnya ternganga saking terkejutnya. Mata birunya melebar, pupilnya menyempit, memancarkan cahaya magis yang menghantui dan menakutkan. Pemandangan di sekelilingnya adalah neraka duniawi. Para preman yang tadinya beringas kini tergeletak berserakan di tanah yang hancur. Jeritan menyayat hati dan putus asa mereka bergema di ruang yang hening. "Kuarg! Ah, kakiku! Tolong aku!" teriak salah satu dari mereka dalam kesakitan yang luar biasa. Darah memancar dari luka, sementara yang lain menggeliat dan kejang di antara puing-puing. Beberapa di antaranya sudah pingsan, mulutnya berbusa putih, tergeletak tak bergerak dalam genangan darah mereka sendiri. Amy menerjang Shirone, rambut merah menyalanya berkobar seperti api liar, wajah cantiknya terdistorsi oleh amarah dan kecurigaan yang ekstrim. Amy menggeram, suaranya yang tajam menembus udara yang tegang seperti dawai. "Hei, kau, sebenarnya kau ini apa? Di mana kau belajar sihir?" Suara Amy terdengar, memotong ketenangan dengan nada menghina. Bagaimana mungkin seorang rakyat jelata? Tepat pada saat itu, keheningan tegang terpecah oleh suara keras yang menggema dari ujung jalan. Seseorang berteriak panik, "Di sana, ada suara yang sangat keras." Amy mendecakkan lidahnya dengan kesal. Kesombongan yang biasa terlihat, kini telah berubah menjadi kemarahan. Dia mengepalkan tangannya erat, dan aura kuat mulai meledak, berputar mengelilingi tubuh mungilnya. Amy dengan cepat melesat seperti tupai, meloloskan diri dari kekacauan. Shirone buru-buru berbalik, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Sepanjang jalan berbatu itu, beberapa pejalan kaki mulai berkumpul di kejauhan. Pikirannya kalut, tak bisa memahami kekuatan mengerikan apa yang bisa melakukan itu. Bagaimana dia bisa terlempar seperti itu? Di tengah kebingungan Shirone, sebuah teriakan panik dari kerumunan menggema. Ada orang yang terjatuh di sini. Rasa dingin yang tiba-tiba merambat di punggung Shirone. Mata birunya menyipit, kepanikan awalnya dengan cepat berubah menjadi kengerian ekstrim saat ia menyadari sesuatu yang lebih buruk. Di tengah kekacauan itu, Shirone berdiri diam, bayangan punggung kecilnya membentang di atas bebatuan. Ia memandangi orang-orang yang baru saja mengganggunya, kini terbaring tak bergerak. Sekilas kesedihan melintas di benak Shirone saat ia berpikir, pada akhirnya mereka toh tidak berniat mendengarkan apa yang kukatakan. Tanpa ragu sedikit pun, ia membalikkan badan. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar bergemuruh, memecah keheningan gang itu. Shirone mengerahkan seluruh kekuatannya pada kakinya, melesat pergi dengan cepat. Di belakangnya, salah satu preman itu berusaha mengangkat kepalanya, matanya yang ketakutan menatap bayangannya yang semakin menjauh. Ia berteriak putus asa, "Ah, panggil seseorang!" Namun teriakan minta tolongnya tenggelam dalam kegelapan malam. Gambaran ayahnya tiba-tiba muncul di benak Shirone, sebuah panggilan tanpa suara, penuh kesedihan, bergema di kepalanya. "Ayah!" Ia memejamkan mata erat, menggigit bibirnya kuat-kuat, mengerahkan sisa tenaga terakhirnya untuk berlari lebih cepat, meninggalkan gang yang gelap dan masalah yang baru saja terjadi di belakangnya.
Dunia ini sungguh dingin. Di bawah cahaya bulan biru keperakan, seluruh kota besar tenggelam dalam keheningan yang nyaris mutlak. Saking sepinya, suara angin yang menusuk tulang bisa terdengar menyelinap di setiap sudut jalan. Shirone berlari cepat menjauhi lokasi kejadian dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Di bawah cahaya senja yang memukau, kediaman megah keluarga Karmis berdiri agung dan mewah, bersandar di lereng gunung yang perkasa. Taman yang terawat rapi, jalan setapak berbatu yang mengarah langsung ke bangunan utama yang mewah, semuanya memancarkan kemuliaan dan kekuatan sebuah keluarga kelas 1. Ketentraman dan keindahan sempurna menyelimuti seluruh pemandangan. Gedebum, keheningan tiba-tiba pecah oleh suara keras yang menggema dari dalam. Amy berteriak, suaranya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Sialan, tidak bisa dipercaya, mereka dikalahkan oleh seorang anak laki-laki. Di dalam ruangan mewah dengan ornamen dekorasi yang rumit, Shakora Karmis duduk santai di sofa kulit. Satu tangan memegang koran, tangan lainnya menyesap teh. Mengangkat kepala saat mendengar suara, ia menyadari putrinya sudah pulang. "Kamu pulang cepat sekali hari ini," ia bertanya, matanya menyipit penuh selidik. "Amy, kamu bolos sekolah lagi hari ini kan?" Tertangkap basah, Amy menunjukkan kekesalannya, wajah cantiknya berkerut. Ia melipat tangan, menjawab dengan keras kepala, "Aku sudah mempelajari semuanya di sana, lagi pula tidak ada yang menyenangkan." Setelah berkata begitu, ia berbalik dan berjalan pergi. Suara hak sepatu berderap keras di anak tangga besar, tidak peduli lagi pada ayahnya. Melihat punggung putrinya yang kesal naik ke atas, Shakora hanya bisa menghela napas pasrah. Entah kapan gadis ini akan dewasa, gumamnya, suaranya penuh kekhawatiran. "Meskipun kamu jenius, tapi jika terus-menerus ceroboh seperti itu, suatu hari kamu akan dikalahkan." Di tangga, langkah kaki Amy terhenti sesaat ketika peringatan ayahnya terdengar di telinganya. Wajahnya menunjukkan ekspresi keras sesaat, lalu ia melanjutkan langkahnya ke atas. Keheningan ini sedikit mengganggu pikirannya. Ia bergumam, mengapa dia begitu diam hari ini? Tiba-tiba, suara panggilan tegas "Ayah" terdengar dari arah tangga, memecah keheningan. Shakora mengangkat kepalanya dari koran, bertatapan dengan putrinya. Mata hijau Amy bersinar penuh tekad saat ia berucap. Suaranya dipenuhi keteguhan. "Sihir." "Apa? Ada apa dengan sihir?" Shakora bertanya dengan terkejut, belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Berdiri di puncak tangga besar, kedua tangan memegang ringan pegangan tangga, Amy memberanikan diri melanjutkan. Meski ada sedikit keraguan di matanya, namun suaranya tetap sangat jelas. "Jika ayah mengenal seseorang yang bekerja di Akademi Sihir, bisakah ayah merekomendasikan aku kepada mereka?"